Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara dengan NIM 120 30 331. Saya dari HTN 4A. Ini mana pada video ini saya akan memaparkan topik-topik apa ya sih yang sudah saya pelajari selama perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan ketujuh. Pada video ini juga bertujuan sebagai bentuk pemenuhan tugas saya dalam ujian tengah semester di mata kuliah Hukum Konstitusi yang sebagai dosen pengampunya lah Bapak Farul Rizal. Nah, pada pertemuan pertama nih, secara garis besar itu membahas mengenai apa aja sih yang bakal kita pelajarin di semester 4, khususnya di mata kuliah Hukum Konstitusi. Nah, kemudian kita langsungin aja nih pada pertemuan kedua yang dimana kita membahas mengenai konsep konstitusi. Dimulai dari asal mula, konstitusi itu dimulai dari Yunani Purba atau Yunani kuno. Yang dimana pada zaman itu konstitusi itu tidak secara eksplisit disebut sebagai konstitusi. Pada dasarnya konstitusi sudah dikenal pada zaman Yunani kuno di zaman Plato dan juga dalam bukunya Republik nih. Nah, di dalam bukunya Plato itu disebutkan politie itu yang didefinisikan ialah aturan atau cita-cita ke arah yang lebih baik dalam kemaslahatan umum, sehingga memiliki kemiripan dengan konstitusi yang sudah kita kenal dan nomol yang dapat disamakan dengan undang-undang, yaitu aturan dasar yang tertulis. Nah, seperti dalam definisinya bahwa konstitusi adalah aturan dasar atau aturan main. Ini hampir mirip nih dengan apa yang disebutkan pada zaman Yunani Purba tersebut yang merupakan sebagai aturan atau cita-cita negara. Artinya ada ini nih cara aturan main, ini nih cara pembatasan. Nah, seperti itu dalam pendapat saya. Kemudian disempurnakan kembali nih oleh muridnya Plato itu sendiri, yaitu Aristoteles. Urgensitas gagasan tersebut berangkat dari adanya tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap yang diperintah, yaitu rakyatnya. Sehingga para filsuf itu berpikir untuk diperlukannya batasan-batasan pemerintah dan dalam memerintah. Yang kemudian pada zaman Yunani, yang dimana dalam Yunani ini erat dalam bahasanya itu Republica Constituere, menimbulkan sebagai semboyan legibus solutus est salus publica supreme lex. Waduh. Yang artinya nih, hanya orang raja atau pemimpin yang berhak memiliki kewenangan untuk membuat aturan. Nah, kemudian lanjutin lagi nih pada zamannya Roma. Nah, yang menjadi latar belakang kelahiran konstitusi di Roma itu ialah adanya hegemoni atau dominasi kaum gerejawan atau kerohanian. Pada saat itu memang terdapat sumber hukum atau aturan karonik ya, aturan kanonik yang atau kitab atau aturan gereja yang mendominasi pada masanya. Aturan ini cenderung eksklusif, seperti hanya rohaniawan saja yang memiliki fundamental dalam membuat aturan tersebut. Nah, kemudian pada zaman Inggris terdapat satu istilah yang disebut sebagai Constitution of Clarendon. Oke. 1964. Yang mana undang-undang ini merupakan sesuatu bentuk penataan sikap yang diresmikan raja. Pada saat itu adalah Raja Hendrik II ya, yaitu pada tahun 1964, seperti tadi namanya ialah Constitution of Clarendon 1964. Substansinya itu ialah dia berbicara pada batasan-batasan kewenangan pengadilan gereja yang dianggap tidak diterima karena tidak mencerminkan kepentingan umum, maka kemudian dideklarasikanlah itu konstitusi. Selain itu juga terdapat pula Magna Carta nih yang sering kita bahas atau kita dengar. Magna Carta 1255 atau Constitutio Ribalatis, atau piagam yang berisi mengenai tentang konstitusi yang membahas transparansi atau hak interpelasi kaum bangsawan. Yang diinginkan pada saat itu
terdapat aturan yang cenderung mengeksploitasi kaum bangsawan Inggris. Nah, pada zamannya Prancis atau French gitu ya. Konstitusi itu awalnya dari masa Prancis, yaitu konstituer, yang memiliki arti membentuk suatu negara. Adapun dari sumber lain mengatakan bahwa dalam sejarahnya konstitusi itu dimulai dari sejak Oliver Cromwell pada tahun 1699 sampai 1658. Nah, yang menamakan Undang-Undang Dasar sebagai the instrument of government pada tahun 1787, pengertian konstitusi menurut Cromwell diambil oleh Amerika Serikat. Nah, berikutnya tentunya dalam pada zaman Belanda, konstitusi itu disebut sebagai grondwet, yang berarti adalah adalah dasar atau tanah gitu. Nah, apa sih sekarang pendapat dari para ahli mengenai konstitusi itu sendiri? Ada beberapa yang mungkin akan saya ajukan seperti Eliphas Appledorn, kemudian Brian Thompson, Bagirmanan, dan kemudian Herman Heller. Nah, menurut Appledorn bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dimana di dalamnya mencakup undang-undang dasar, yaitu hukum-hukum dasar secara tertulis, dan juga hukum dasar yang tidak tertulis atau yang lebih dikenal sebagai konvensi. Nah, berikutnya menurut Brian Thompson, menurutnya itu adalah konstitusi adalah mengandung aturan atau rules untuk menjadi sebuah pijakan suatu organisasi, dan organisasi yang dimaksudnya adalah negara. Berikutnya ialah tentang Bagirmanan, menurutnya adalah konstitusi itu sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Nah, berikutnya menurut Herman Heller, konstitusi itu terbagi. Nah, menurut Herman ini konstitusi dibagi-bagi menjadi 3 pengertian nih. Yaitu yang pertama adalah konstitusi politik sosiologis. Menurutnya ialah konstitusi sebagai cermin kehidupan politik masyarakat. Kemudian ada konstitusi yuridis. Ialah konstitusi itu merupakan kesatuan kaidah hidup di mana masyarakat. Yang ketiga ialah konstitusi politis. Ialah konstitusi yang ditulis dalam salah satu naskah sebagai undang-undang atau disebut dengan di Gesetzgebungsverfassung. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang sejarah, kemudian kita tahu tentang pengertian dari para ahli, kemudian mungkin tidak lengkap kalau kita membahas mengenai tujuan dari konstitusi sendiri. Nah, setidaknya ada yang pertama ialah mengenai pengaturan kekuasaan. Kedua mengenai pengawasan kekuasaan, dan 3 ialah arahan penyelenggaraan kekuasaan. Tentunya konstitusi ini seperti yang dari sejarahnya pada zamannya Yunani baru itu, konstitusi itu kan dilatar belakangi dengan adanya penyelewengan dari penguasa terhadap rakyatnya atau warganya. Kemudian fungsi dari konstitusi itu adalah sebagai jawaban dari persoalan pokok dalam masyarakat. Kenapa sih menjadi jawaban? Nah, kenapa? Karena dalam konstitusi itu sendiri, dalam isi substansi konstitusi itu sendiri, itu memuat aturan-aturan dasar bagaimana pemerintah melakukan memerintah warganya. Bagaimana hak dan kewajiban warga dan pemerintah itu sendiri. Artinya ada batasan-batasan sehingga tidak menimbulkan penyelewengan aparat pemerintahan terhadap warganya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa muatan konstitusi itu adalah pengakuan HAM, tentu adalah struktur ketenegaraan yang mendasar tentunya, kemudian adalah pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Yang kemudian adalah klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi ini ada lima. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Yang kedua adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, artinya tidak mudah untuk diubah. Yang ketiga ialah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Keempat ialah konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Dan yang kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Selanjutnya ialah prinsip dasar dari konstitusi itu adalah mengenai cita-cita hukum atau idealis.
Yang dimaksudkan yaitu sebagai semangat, visi misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau sebagai sesuatu aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat dan waktu di mana aturan tersebut dibuat. Oke, kemudian berikutnya itu kita akan membahas mengenai Oke. Oke, kita akan membahas mengenai sejarah konstitusi. Oke, pada dasarnya telah disebutkan bahwa sejarah konstitusi itu dimulai dari Yunani purba, kemudian dikembangbiakan lah istilahnya, itu disempurnakan kembali oleh muridnya Plato, yaitu Aristoteles. Kemudian mungkin secara lebih jelas kita langsungkan saja mengenai aliran-aliran konstitusi sendiri. Nah, dari aliran-aliran konstitusi sendiri ada beberapa aliran nih. Yang pertama ialah Anglo-Saxon, atau biasa disebut sebagai common law atau rule of law, yang dimana biasanya aliran ini biasa dipakai di Inggris ataupun di Irlandia, Amerika Serikat, dan Australia. Dan yang berikutnya ialah Eropa kontinental, atau biasa kita sebut sebagai civil law atau kode sivil atau Rechtsstaat. Nah, Eropa kontinental ini salah satu dari aliran ini adalah yang mengikuti aliran ini adalah negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia menggunakan aliran Eropa kontinental, yang dimana pada turunannya merupakan sejarahnya berasal dari Belanda dan juga negara yang menjajah Belanda, ataupun biasa kita sebut sebagai Eropa kontinental itu sebagai aliran yang biasa dipakai oleh bangsa Eropa ya. Yang kemudian ialah kita akan membahas mengenai documentary constitution. Oke, pada Piagam Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis itu pada tahun 1791, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen konstitusi di beberapa negara. Yang ingin saya tekankan ialah dokumen konstitusi kita itu pada tahun kapan sih? Pada tahun 1945. Nah, secara kedudukannya nih, kedudukan konstitusi itu sebagai pembatas kekuasaan, pengatur kekuasaan, dan penyamaan HAM. Maksudnya penyamaan HAM itu gimana? Artinya ada hak dan kewajiban dari warga negara dan juga negara. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi kepada pertemuan keempat. Nah, saya pengen spoiler lagi nih mengenai konstitusi, yaitu merupakan sebuah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan, adapun pada proses pembentukannya terbentuk menjadi 3. Yang pertama adalah given, on purpose, revolution, yang dimana dari ketiga pembentukannya ini given itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu bermakna sebagai diberikan atau pemberian. Kemudian berikutnya adalah on purpose. On purpose itu merupakan inisiatif atau dibuat dengan sengaja oleh rakyat dan petinggi negara atas kesadaran. Kemudian yang ketiga ialah revolution. Tentunya seperti kita ketahui, revolution itu artinya sebagai revolusi, atau di mana biasa disebut sebagai proses pembentukannya itu melakukan adanya perlawanan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai stat fundamental norm. Nah, stat fundamental norm itu apa sih kan? Menurut Hans Nawiewski gitu. Maaf Hans kalau misalnya salah sebut. Menurutnya itu ialah suatu landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar.
Nah, menurut Nawiaski itu terdapat 4 poin sih, 4 poin teori umum mengenai teori van Stavenbau the Rechtsordnung. Yang pertama ialah norma fundamental negara. Yang kedua ialah aturan dasar negara, dan yang ketiga ialah undang-undang formal, dan yang terakhir ialah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Kemudian kita tidak jauh berbeda, kita akan membahas mengenai ideologi dan norma, yang dimana ideologi merupakan sudut pandang seseorang mengenai keseluruhan tujuan, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan secara konkret. Kemudian yang norma itu ialah ya seperti kita ketahui ya, norma itu adalah suatu peraturan yang mengatur tata tertib setiap perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat secara mengikat. Artinya apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, apa yang melawan hukum, apa yang tidak gitu. Berikutnya pada pertemuan kelima itu mengenai isi dan sifat dari konstitusi. Nah, yang pertama ialah isi konstitusi negara nih. Isi konstitusi itu pertama muncul dari tokoh Catch C. Ware yang membagi suatu negara ke dalam dua macam. Yang pertama itu adalah negara kesatuan dan juga negara federal. Dalam negara kesatuan ada beberapa poin yang harus kita tekankan, bahwa yang pertama ialah struktur umum negara atau perlengkapan satu negara. Adanya struktur umum negara artinya. Yang kedua adalah hubungan kekuasaan atau biasa kita sebut sebagai trias politika. Yang ketiga ialah hubungan negara dengan warga negara. Kemudian yang berikutnya mengenai negara federal, itu ada dua, seperti wewenang pemerintahan federal dan bagian, wewenang semua pemerintah baik secara limitatif. Nah, dari dalam pendapat ya tokoh yang kedua, yaitu menurut Bagirmanan, mengenai isi suatu konstitusi itu adalah yang pertama ialah konstitusi memuat susunan dan organisasi negara. Konstitusi mengatur alat kelengkapan negara, tentunya beserta tugas dan wewenang. Yang ketiga, konstitusi memuat hubungan antar sesama warga negara dan juga hubungan warga negara dengan pemerintah. Adapun menurut C.F. Strong, menurut isi konstitusi itu, konstitusi memuat mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, kemudian ialah hubungan antar pemerintah dan yang memerintah. Dari tiga tokoh ini ada beberapa persamaan. Yang pertama itu ialah mengenai negara dan warga, terus kemudian mengenai hubungan kekuasaan dan juga hak-hak yang diperintah. Berikutnya sifat dari konstitusi itu sendiri nih, dalam pandangan Astim Rianto membagi menjadi 6. Yang pertama adalah luwes, tegas, realistis, idealis, konservatif, progresif. Nah, idealis itu apa sih? Idealis itu maksudnya berdasarkan impian ya, atau dasein lah. Tapi bukan hanya sebagai impian, seperti dalam idealis itu kan berasal dari ideologi gitu maksudnya. Yang dimana konkret kalau kata kalau kata Sujinto Puswarjo itu kan. Berikutnya pada pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai nilai-nilai konstitusi nih guys. Ada beberapa nilai-nilai konstitusi seperti dalam pendapatnya Karl Lowenstein, yang dimana yang pertama ialah normatif, nominal, semantik, normatif, nominal, semantik. Oh iya benar. Nah, pada normatif itu artinya bahwa nilai ini dimaksudkan penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya itu benar-benar murni dan konsekuen. Yang kedua ialah nominal, maksudnya ialah kenyataan. Sampai di mana sih batas-batas berlakunya? Yang ketiga ialah semantik. Nah, maksudnya semantik itu adalah dilaksanakan dan diperlukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik.
Berikutnya mengenai pada pertemuan ketujuh nih. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai perubahan konstitusi. Nah, akhir-akhir ini memang sedang ramai ya dalam merubah konstitusi atau amandemen konstitusi. Nah, ada beberapa kiat-kiat cara perubahan konstitusi nih. Yang pertama itu mengenai revolusi. Yang kedua mengenai perubahan arti dan dari kalimat yang tetap. Ketiga perubahan formal, 4 keputusan hakim, 5 kebiasaan konstitusi. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah mengenai revolusi. Perubahan ini dapat terjadi dikarenakan revolusi. Revolusi itu adalah perlawanan. Revolusi adalah apa? Sebuah gebrakan agar negara udah dong nggak, konstitusinya sudah tidak relevan dengan kenyataan atau realistis gitu itu. Yang kedua ialah perubahan arti dari kalimat yang tetap. Nah, maksudnya itu perubahan ini diartikan karena adanya penafsiran gitu kan. Yang ketiga ialah perubahan formal. Perubahan ini dimaksudkan pada perubahan redaksi. Redaksi ya, bukan hanya sebagai arti ataupun penafsiran belaka. Kemudian yang keempat ialah mengenai keputusan hakim. Nah, pada poin ini dilakukan oleh peran lembaga yudikatif ya, yaitu sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan perubahan konstitusi. Oh ya, dan terakhir itu mengenai kebiasaan konstitusi. Nah, kebiasaan konstitusi itu maksudnya sebagai budaya atau kultur yang ada gitu, seperti di budaya Indonesia itu seperti apa, baru bila ada perubahan, bila ada tidak sesuai lagi dengan tidak sesuai lagi, maka dapat diubah gitu. Nah, berikutnya nih, apa sih yang mendorong sebuah perubahan tersebut gitu? Yang pertama itu perkembangan peradaban. Yang kedua mengenai perang. 3 krisis ekonomi. 4 negara kesejahteraan. Dan 5 itu pandangan masyarakat. Mungkin menurut saya yang akhir-akhir ini sering kita kerap terjadi mengenai perubahan konstitusi. Udah dong presiden 3 periode dan sebagainya. Ini merupakan dari pandangan dari masyarakat. Ini untuk mendorong perubahan. Bukan sebagai cara untuk merubah, tapi mendorong untuk diubah dong konstitusinya. Seperti itu. Nah, kemudian adalah amandemen formal. Yang pertama, pada umumnya konstitusi itu bersifat kaku atau rigid, sehingga ya tidak mudah lah untuk diubah secara singkat gitu ya. 2 itu konstitusi itu diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampangan. Artinya gini, asumsi-asumsi masyarakat yang mungkin sekarang terjadi itu seperti presiden 3 periode dan sebagainya, itu menurut saya tidak ada pertimbangan yang matang, yang dimana dia hanya menggunakan analogi tentang presiden sekarang ini bagus dan sebagainya, gimana kalau misalnya dilanjutkan dan sebagainya, lebih baik kita nggak usah nggak usah diganti lah dan sebagainya, karena ini sudah bagus, gimana kalau misalnya yang selanjutnya itu menjadi buruk dan sebagainya. Itu merupakan asumsi-asumsi dasar yang tidak mendasar gitu. Lalu berikutnya, rakyat harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan. Yang keempat ialah dalam sistem federal, yaitu harus ada persetujuan dari negara-negara bagian lain. Dan yang kelima ialah hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Nah, sekarang tuh bagaimana sih cara mengubah perubahan konstitusi itu dari lembaga legislatif? Tentunya dalam negara kita kan dalam mengubah atau menetapkan konstitusi atau mengamandemenkan konstitusi itu adalah MPR. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama ialah fix quorum of members and qualified vote. Yang kedua ialah pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Ketiga ialah sidang gabungan atau biasa kita sebut sebagai sidang paripurna. 4 oleh rakyat melalui referendum. 5 oleh sebagian besar negara bagian, ini oleh negara federal ya. Cuman di Indonesia ini tidak menggunakan hal ini. Karena apa? Karena kita merupakan negara kesatuan. Yang terakhir ialah
oleh suatu badan khusus. Nah, sekarang kita membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan ya. Bentuk perubahan itu memiliki dua jenis ya. Yang pertama yaitu penggantian atau renewal. Kemudian berikutnya lah perubahan amandemen. Dalam melakukan perubahan tentunya dapat menambah ketentuan, mengubah ketentuan, dan juga mengubah ketentuan. Artinya ada dalam amandemen bisa menambah ketentuan, mengurangi ketentuan, kemudianlah mengubah ketentuan. Seperti pada tahun 2002 ya, yaitu amandemen konstitusi keempat itu menambahkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih bila ada kesalahan maupun tindakan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.